Halo semuanya, pendengar Grabadi Podcast. Pada pagi atau siang malam hari ini, saya akan menceritakan kisah saya saat saya terkena COVID-19. Dan saya harapkan cerita ini bisa menginspirasi teman-teman untuk berjuang melawan penyakit ini. Buat teman-teman yang mungkin keluarganya atau bahkan teman-teman sendiri ada yang menderita penyakit ini, dan buat pendengar podcast lainnya bisa menjadi pelajaran dari kisah ini. Jadi awal mulanya cerita ini saya terkena adalah saya dan ibu saya adalah seorang medical workers atau pekerja kesehatan. Dan kemudian kami bertugas di klinik yang ada di rumah kami, dan kami bersinggungan dengan salah satu seseorang yang dinyatakan positif COVID-19. Awalnya kami tidak tahu karena hasil dari tes COVID pasien tersebut keluar setelah 2 atau 3 hari lamanya, dan saat kami bersinggungan, dia sudah dites namun hasilnya belum keluar. Setelah diberitahu bahwa pasien yang bersinggungan dengan kami itu positif, kami langsung diisolasi. Dan kami juga dijemput oleh pihak Dinkes atau Dinas Kesehatan di kota kami dan diberitahu apa saja yang harus kami lakukan. Seperti kami berkontak dengan siapa, dan kami juga tentunya memberikan informasi tersebut agar teman-teman yang berkontak dengan saya ataupun keluarga yang berkontak dengan saya dan ibu saya juga bisa di-screening melalui rapid test dan swab test. Kemudian saat itu saya diminta melakukan swab test di salah satu rumah sakit rujukan di kota kami, dan saat itu kami menunggu cukup lama, sekitar 3 atau 4 hari sambil kami dikuarantin di rumah kami sendiri. Sejujurnya saat kami menunggu hasil swab itu cukup menegangkan. Kami sangat khawatir sehingga imunitas kita, ya saya dan ibu saya, drop. Dan akhirnya berhubung ibu saya juga memiliki penyakit bawaan karena usianya yang sudah tidak muda lagi, dan saya sendiri juga memiliki anemia, jadi ya kami sangat survive sekali saat kami tahu setelah 3 hari berikutnya ternyata kami positif terkena virus COVID-19. Saat itu karena kami memiliki penyakit yang sudah saya sebutkan tadi, akhirnya kami dibawa ke rumah sakit rujukan tempat kami melakukan lab pengetesan COVID-19 itu. Kemudian sampai di rumah sakit tersebut, kami dipisahkan ruangannya tentu saja dengan prosedur yang sangat ketat, dan para perawat dan dokter yang berada di rumah sakit tersebut juga menggunakan baju hazmat dan mengurangi kontak dengan kami seminimal mungkin, karena ya meskipun mereka menggunakan APD, tapi APD yang mereka gunakan rata-rata juga tidak memenuhi standar karena kebutuhan APD saat itu, yaitu sekitar bulan Juni, itu masih banyak tenaga medis yang kekurangan, termasuk rumah sakit rujukan tempat saya mendapatkan tes COVID-19 dan perawatan, itu juga mengalami kekurangan APD atau alat perlindungan diri. Kemudian sampai di sana kami dipisahkan karena yang menjadi fokus utamanya selain COVID-19 adalah kami memiliki penyakit yang berbeda, yaitu penyakit bawaan. Ibu saya ditaruh di ruang penyakit dalam dan saya juga ditaruh di ruang pemeriksa isolasi yang ada di rumah sakit itu sambil mendapatkan donor darah, karena yaitu tadi saya sudah sampaikan bahwa saya mengalami anemia yang cukup parah. Bahkan HB saya saat dites mungkin hanya 3 atau 4, saya sedikit lupa, tapi memang sangat drop waktu itu. Dan jujur saja saat itu saya mencoba survive karena ya saya tidak mungkin dekat dengan keluarga atau didatangi oleh teman-teman saya untuk menjenguk karena memang keadaannya seperti itu. Dan di rumah sakit itu saya bertemu dengan beberapa pasien
Ada yang sudah 10 hari, ada yang sudah 2 minggu, karena memang menunggu untuk kepastian dari hasil lab setelah melakukan pemeriksaan berkali-kali. Kebetulan di daerah saya terdapat suatu hotel yang difungsikan sebagai tempat untuk karantina yang difasilitasi oleh pemerintah kota tersebut. Setelah 14 hari, saya masih melakukan swab test dan masih positif. Dan selama 14 hari itu saya mendapatkan obat-obatan yang berkaitan dengan penyakit saya. Misalnya saya mengalami batuk waktu itu, jadi saya diberikan antibiotik dengan resep dokter tentunya. Kemudian juga saya panas, maka saya diberikan paracetamol. Jadi lebih mengarah ke penanggulangan dari gejala yang saya alami, termasuk dengan ibu saya. Akan tetapi saya lebih cepat untuk dipindahkan ke tempat karantina, yaitu di hotel yang sudah saya sebutkan, karena memang saya masih positif, tapi gejala yang saya rasakan juga berkurang, yaitu akhirnya saya hanya batuk ringan, dan itu saya masih mendapatkan antibiotik, dan tentu saja vitamin-vitamin, setelah saya mendapatkan madu waktu itu, dan konsumsi nutrisi yang cukup seimbang karena diharapkan agar tubuh saya imunitasnya membaik dan bisa melawan virus ini. Saat itu saya sudah pindah ke tempat karantina di hotel yang sudah difasilitasi oleh pemerintah tempat saya tinggal, dan di sana saya bertemu dengan beberapa orang yang bahkan ada yang sudah 1 bulan, ada yang sudah 3 minggu lamanya, dan kami juga masih bisa berkontak melalui ponsel saja waktu itu. Saya juga masih bisa berkontak dengan sesama pasien yang dikarantina di situ, dan saya berbagi cerita dengan mereka bagaimana saya bisa berada di karantina di sini, bagaimana saya bisa tertular COVID-19, dan rata-rata teman-teman yang berada di tempat itu juga menyampaikan bahwa tidak memiliki kepastian kapan mereka bisa keluar, karena memang hasil swab itu cukup lama keluarnya, apalagi saat itu masih bulan Mei ke Juni, dan itu banyak sekali pasien yang masih belum mendapatkan kepastian. Bahkan mereka juga bercerita kepada saya bahwa ada yang saudaranya yang sama-sama positif sudah berhasil keluar dari rumah sakit, tapi ada yang belum. Sewaktu itu prosedurnya tidak sama seperti sekarang ya. Kalau sekarang mungkin sudah, apabila swab dianggap hasilnya adalah negatif, maka dianggap oh berarti dia sudah hilang virusnya. Tapi saat itu kami melakukan swab berkali-kali, bahkan ada teman sesama pasien yang 1 bulan itu dia sudah 7 kali swab. Jadi bisa dibayangkan kan ya. Jadi swab itu kan sebetulnya sangat tidak nyaman ya, apabila teman-teman melihat prosedurnya itu kan melalui hidung, berbeda dengan rapid yang seperti mengetes melalui darah saja mungkin masih lebih ini ya, lebih nyaman ya kalau kita katakan seperti itu. Tapi kalau misalnya melalui hidung atau swab itu juga cukup tidak nyaman. Jadi tentu saja melakukan itu dalam waktu 1 bulan selama 7 kali itu bukan sesuatu yang mudah buat kami. Jadi sekitar seminggu kami melakukan beberapa swab. Itu ada yang sekali, ada yang 14 hari baru di swab. Itu semuanya tergantung dari pemeriksa kami. Jadi ada dokter dan perawat yang memeriksa kami secara rutin dan memfollow up dari gejala-gejala kami. Jadi kalau misalnya gejalanya dirasa sudah mereda, seperti tidak demam, tidak batuk, tidak mual, atau sesak nafas, jadi kami biasanya di follow up dengan melakukan swab lagi, dan diharapkan hasilnya juga negatif. Saat negatif, kami bisa diperbolehkan pulang dengan syarat kami tetap mengisolasi diri selama 14 hari. Setelah mengisolasi, kami baru bisa mungkin melakukan seperti new normal, maksudnya kami masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan status bahwa kami sudah negatif COVID-19. Selama itu kami sejujurnya para medis yang memberikan kami pengobatan itu, saya tidak bisa menilai secara
ini ya general ya, karena memang ini berbeda-beda saat saya menemuinya. Saat di rumah sakit itu kesulitannya adalah waktu saya datang itu saya kan mengantri, jadi kami seperti ditanya-tanyai dulu gitu, dicek dulu nama kami siapa, alamatnya kami siapa, alamat kami di mana, kemudian kami berkontak dengan siapa saja, kami punya gejala apa saja yang dirasakan. Jadi ada semacam kuesioner yang mereka tanyakan untuk agar mereka tuh bisa menentukan apakah kami menjadi prioritas untuk melakukan tes swab itu, karena memang jumlahnya itu sangat terbatas saat itu, apalagi di kota saya itu bukan kota ibu kota gitu, jadi ya mungkin jumlah alatnya juga terbatas dan APD-nya terbatas, para medisnya juga mungkin terbatas, sehingga selain kami juga mereka juga sangat selektif, kami juga harus menunggu hasil lab itu juga berhari-hari tanpa ada kepastian, dan selama tidak ada kepastian kami menunggu di rumah melalui karantina, atau ada beberapa teman yang sudah positif kemudian masih melakukan follow up untuk tes berikutnya, juga menunggu di hotel yang tadi saya sebutkan, tempat karantina itu. Kemudian para medis yang saya temui rata-rata cukup bisa memberikan kami ketenangan, karena jujur saja banyak pasien yang tidak tenang karena kami tidak bisa mendapatkan kepastian, kami panik, kami stres, tapi para medis selalu memberikan kami motivasi bahwa kami tidak boleh stres karena ya itu imunitas kita bisa turun dan akhirnya gejala kita bisa semakin parah, dan penyakit ini juga berkaitan dengan imunitas tubuh kita, jadi kami selalu dimotivasi. Ada beberapa orang yang mendapatkan perawatan dari psikiater karena mungkin dia memiliki karena dia lansia dan dia juga merasa down dengan penyakitnya. Kemudian ya tentu saja dia mungkin memiliki gejala demensia dan yang lain-lain, sehingga memang perawatannya cukup komprehensif. Jadi saat itu yang bisa saya rasakan adalah banyak orang yang tidak tenang, keluarganya tidak tenang, kepanikan di mana-mana. Untungnya kami masih bisa berkomunikasi dengan mereka meskipun melalui daring. Kami meminta doa kepada keluarga, semoga kami bisa segera berkumpul. Dan untuk keluarga di rumah dan teman-teman yang sudah berkontak dengan kami pun juga disaring, difilter oleh dinas kesehatan di kota kami, dan mereka juga melakukan rapid test. Apabila non reaktif ya maka mereka bisa kembali ke rumah. Apabila mereka positif ya seperti saya, apakah mereka memiliki gejala atau tidak. Kalau mereka memiliki gejala biasanya diberikan pengobatan sesuai dengan gejalanya. Kemudian apabila mereka memiliki penyakit bawaan, ya penyakit bawaan itu yang harus ditangani oleh rumah sakit, dan mereka bisa menghubungi ke pihak dinas kesehatan untuk mendapatkan perawatan dan seperti fasilitas karantina yang mungkin tidak membahayakan karena jauh dari keluarga. Karena harapannya hotel yang digunakan oleh pemerintah kota tersebut, tempat kami, itu diharapkan menjadi tempat yang cukup untuk memfasilitasi kekurangan dari rumah sakit, fasilitas di rumah sakit. Meskipun ya kami misalnya seperti mendapatkan visit dokter itu cukup susah karena memang jumlahnya tidak banyak, dan tentu saja bahkan saya sudah mendengar dari teman-teman perawat dan dokter itu melakukan shift double gitu, jadi mereka juga kelelahan. Bahkan ada beberapa perawat yang juga ikut terkena positif, dan saya juga sempat ngobrol dengan mereka dengan rekan-rekan sekalian, karena ya memang seperti itu keadaannya. APD waktu itu juga sangat terbatas, kemudian jumlah pasien juga semakin naik jumlahnya, kemudian juga kami juga belum mendapatkan kabar apapun soal bantuan APD atau bantuan lainnya dari pemerintah. Ya, saya harapkan dari cerita yang saya sampaikan itu teman-teman bisa
Karena saya merasa bahwa saat saya positif itu masih banyak teman-teman yang masih meremehkan virus ini. Ya, virus ini tuh jujur saya bahkan sampai kepikiran kalau misalnya saya nggak ada atau saya harus berpisah, saya juga berat hati sekali gitu. Dan itu cukup membuat kepala saya stres. Jadi saya harapkan teman-teman bisa mengambil pelajaran dari cerita saya ini untuk tetap jaga jarak meskipun dalam kondisi new normal, tapi teman-teman harus tahu bahwa virus ini tuh tidak terlihat. Jadi virus ini tuh sangat cepat penularannya. Jadi pastikan teman-teman menjaga diri sekalian, karena juga di rumah ada keluarga yang menunggu. Dan stay safe semuanya. Semoga cerita saya ini bisa menjadi inspirasi teman-teman sekalian dan motivasi teman-teman sekalian untuk tetap semangat melawan pandemi ini. Terima kasih.